بسم الله الرحمن الرحيم Alhamdulillahil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula Allahumma rabbana zidna ilma warzuqna fahma Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah wa adkhilna birahmatika fi ibadikas salihin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah di malam hari ini masih dimudahkan Allah Subhanahu wa taala untuk talabul ilmi. Semoga Allah Subhanahu wa taala menanamkan akidah sahihah dalam hati kita dan menjadi penyebab kita husnul khatimah insyaallah. Salat dan salam selalu kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan kita, qudwatun hasanah kita. Kita berdoa kepada Allah, semoga Allah izinkan kita untuk terus berupaya menyempurnakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita sampai Allah izinkan kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan hari ini kita akan berbicara tentang sumber dan ruang lingkup akidah. Tapi sebelum saya masuk pada pembahasan kajian malam ini secara spesifik, saya mau menyampaikan jawaban terhadap pertanyaan lalu yang belum saya jawab karena waktu sangat terbatas sekali. Pertanyaannya, saya pernah mendengar dari ustadz saya bahwa pernah ada muktamar yang diselenggarakan oleh Universitas Al-Azhar tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dalam muktamar tersebut disebutkan bahwa akidah yang benar adalah akidah Asy'ariyah dan Maturidiyah. Bagaimana tanggapan ustadz? Karena ada beberapa pembahasan akidah lain seperti akidah wasatiyah dan akidah tahawiyah. Dan misal kitab dari Iman Abdul Wahhab khair. Baik, saya sampaikan bahwa akidah Asy'ariyah dan akidah Al-Maturidiyah adalah aliran dalam akidah yang kedua aliran ini disepakati oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, kedua akidah ini atau kedua aliran akidah ini lahir di saat memuncahnya aliran-aliran sesat seperti Khawarij, Syiah, dan lain sebagainya yang waktu itu dinasti Abbasiyah sangat mendukung pemikiran-pemikiran liberal, pemikiran-pemikiran yang menyeberang atau pemikiran-pemikiran yang berdasarkan akal atau rasional. Dan aliran-aliran yang tadi kita sebutkan seperti Syiah dan Mu'tazilah, Khawarij dan lain sebagainya sangat menganut aliran ini atau pemikiran ini. Artinya pemikiran yang berlandaskan dengan rasional. Dan waktu itu dinasti Abbasiyah sangat mendukung, ini bukan semua ya, ya salah satunya adalah Mu'tasimillah dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir dari dinasti Abbasiyah itu ada namanya Mutawakkil. Nah, Mutawakkil ini sangat menyupport dan di masanya lah atau masa sudahnya lah berkembang aliran-aliran sesat Mu'tazilah dan lain sebagainya. Nah, kemudian lahirlah atau beberapa ulama yang masih berpegang teguh dengan Alkitab wa Sunnah waktu itu. Salah satunya adalah Asy'ariyah. Ya, Abul Hasan Al-Asy'ari, yang Abul Hasan Al-Asy'ari ini seluruh ulama-ulama yang ada pada saat itu yang tidak menyeberang ke Khawarij dan tidak menyeberang ke Syiah mengakui bahwasanya kaidah atau konsep akidah Asy'ariyah ini
mereka akui dan seluruh orang-orang yang ada saat itu yang berpegang teguh dengan sunnah berpegang teguh dengan konsep akidahnya Asy'ariyah. Dan akidah Asy'ariyah ini sanadnya bersambung dari gurunya ke gurunya sampai ke para sahabat yang ijma' para sahabat itu berlandaskan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dan ijma' para sahabat ini menjadi sumber akidah yang akan kita bahas nanti. Nah, kemudian apa bedanya Asy'ariyah dengan Al-Maturidiyah? Yang pertama, yang mau saya kuatkan dulu bahwasanya sampai sekarang ulama-ulama yang lurus akidahnya itu semua beraliran akidah Al-Asy'ariyah atau Al-Maturidiyah. Walau hampir dominan ke Asy'ariyah. Asy'ariyah itu adalah guru dari Maturidiyah. Ya. Asy'ariyah itu adalah guru dari Maturidiyah. Tetapi memiliki perbedaan konsep yang walau berbeda, para ulama menyampaikan tetap berdekatan dan diakui. Salah satu ulama ternama Yaman mengatakan bahwasanya perbedaan antara akidah Asy'ariyah ini dengan akidah Al-Maturidiyah seperti mata uang ya, yang memiliki dua sisi. Sisi yang pertama Asy'ariyah, sisi yang kedua adalah Al-Maturidiyah. Nah, kata para ulama, apakah ada bedanya? Bedanya hanya depan belakang saja. Sehingga tidak ada bedanya kata para ulama, dan mereka berpegang teguh dengan sunnah dengan akidahnya Asy'ariyah. Kemudian hal lain yang mau saya kuatkan bahwa kenapa harus beraliran Asy'ariyah? Kan bisa saja kita mengatakan saya berakidah sebagaimana akidahnya para sahabat dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Benar, perkataan itu benar sekali, tidak ada masalah. Tetapi pertanyaan selanjutnya yang membuat kita harus berpegang pada akidah Asy'ariyah ini adalah bagaimana kita mengamalkan atau memahami akidah tersebut. Sebagaimana dalam ibadah ada fikih dan kita bermazhab, sebagian kita ada mazhabnya mazhab Syafi'iyah, ada yang mazhab Malikiyah, ada yang mazhab Hanafiyah, ada yang mazhabnya Hambali dan lain sebagainya. Maka dalam hal ini kita tidak bisa mengatakan saya tidak beraliran kemanapun. Saya mau beralirkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka tidak bisa kita mengatakan demikian. Kenapa? Karena pemahaman kita itu pasti berlandaskan ulama-ulama yang ada. Maka kita nggak bisa mengatakan saya ikut sunnah, nggak bisa. Itu kenapa? Karena sunnah itu ada yang menjaganya. Sebagaimana ada Imam Bukhari, Muslim yang menjadi rujukan dalam al-hadis, maka hampir sama hal tersebut juga dengan hal ini, dengan akidah ini. Ada pertanyaan begini, kita hari ini baca Quran, itu baca Qurannya dengan menggunakan riwayat apa? Riwayat Asim, riwayat Hafiz an Asim. Hafiz an Asim ini nama orang yang hidup beratus tahun setelah Rasulullah meninggal. Nah, apa kita mau mengatakan saya membaca Quran sebagaimana Rasulullah dulu baca? Nggak bisa. Kenapa? Karena ada ulama-ulama yang mu'tabar, yang diakui ketika mereka ngomong, seluruh ulama mengakuinya. Maka akidah Asy'ariyah dan akidah Al-Maturidiyah ini samalah dengan mazhab empat mazhab itu, atau sama dengan riwayat-riwayat membaca Al-Quran yang diakui oleh para ulama. Ada 10, 7 yang digunakan dan 4 yang biasa diperlombakan dan sebagainya. Begitu kurang lebih yang dapat saya sampaikan mengenai hal ini. Kemudian yang kedua adalah tentang akidah at-Thahawiyah atau akidah Thahawiyah dan akidah Wasatiyah. Ini apa lagi? Akidah Thahawiyah dan akidah Wasatiyah adalah dua kitab yang masyhur, yang sampai sekarang dua kitab ini menjadi rujukan ulama dalam mengajarkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya.
Nah, akidah ini juga akidah wasatiyah, ya, kitabnya itu namanya, dan kita akidah tahawiyah ini juga diakui beraliran dengan sebagaimana alirannya Imam Asy'ariyah atau Imam Al-Maturidiyah ini. Nah, kurang lebih begitu. Kalau yang Asy'ariyah Maturidiyah nama orangnya aliran mazhab dalam akidah, adapun wasatiyah dan tahawiyah adalah nama dua kitab yang masyhur dalam ilmu akidah. Baik, begitu untuk pertanyaan yang kemarin belum terjawab. Kesempatan ini kita akan membahas tentang sumber dan ruang lingkup akidah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbicara akidah, maka kita membicarakan perkara paling tinggi dalam Islam. Karena ini perkara paling tinggi, paling urgen, paling diperhatikan dalam masalah dalam keislaman, maka kita wajib mengambilnya dari sumber-sumber yang jelas. Nah, dan tidak ada sumber dari Islam ini, terkhusus Al-Quran, kecuali banyak hal telah dibahas di dalamnya. Oleh karena itu, menjadi atau membicarakan sumber akidah dalam Islam, maka kita membicarakan Al-Quran, As-Sunnah, Ijma'. Perhatikan, dua yang pertama menjadi pondasinya, ya. Ijma' menjadi tiang-tiangnya, akal dan fitrah menjadi penyempurnanya. Tetapi ini semua digunakan dalam membicarakan masalah akidah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama Al-Qur'an. Seluruh ayat Al-Qur'an secara umum berbicara tentang akidah. Ya, mau itu berbicara tentang hukum, berbicara tentang sejarah, berbicara tentang muamalah, intinya adalah bagaimana kita mentauhidkan Allah dalam hal-hal tersebut. Maka saya ambil ayat yang pertama, Quran surah Al-Baqarah ayat 3 sampai 4. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, alladzina yu'minuna bil ghaib. Yang beriman dengan yang gaib, wa yuqimunas shalah, dan melaksanakan salat, wa bagian rezeki yang kami berikan kepada mereka, mereka menginfakkan. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaik, dan mereka yang beriman terhadap apa yang diturunkan kepadamu, wa ma unzila min qablik, dan apa yang diturunkan sebelummu, wa bil akhirati hum yuqinun, dan terhadap hari akhirat mereka yakin. Perhatikan Bapak Ibu sekalian, kalimat yang beriman kepada yang gaib. Perkara yang gaib itu mencakup Allah, malaikat, kemudian jin, hari kiamat, surga dan neraka. Semua itu perkara gaib yang kita tidak tahu. Termasuk dalam hal ini adalah qadar, yaitu takdir, baik itu perkara yang baik atau hal yang buruk. Kemudian beriman kepada kitab yang telah diturunkan kepada Rasulullah SAW. Dan kitab yang telah diturunkan sebelum Rasulullah SAW. Zabur, Taurat, ya. Ini kita dituntut untuk mendengarkan, mohon maaf, untuk beriman dengannya. Yang terakhir adalah yang beriman terhadap hari akhirat. Ini ayat yang pertama. Yang kedua, Quran surah Al-Baqarah ayat 163, Allah berfirman, "Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana
nabillahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitab. Memang kita butuhkan untuk hal tersebut. Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat, itu satu kebajikan. Akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan nabi-nabi. Kita masih berbicara tentang akidah dalam Al-Quran. Kemudian surah An-Nisa 136. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Wahai orang-orang yang beriman, berimanlah terhadap Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya dan kitab-kitabnya yang diturunkan kepada rasulnya dan kitab yang diturunkan sebelumnya. Dan barang siapa yang kufur terhadap Allah dan malaikat-malaikatnya serta kitab-kitabnya dan nabi-nabinya serta hari akhir, maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita pindah beralih pada sumber yang kedua, yaitu adalah as-sunnah. Berbicara tentang akidah dalam al-hadis atau as-sunnah, maka hadis kedua dari kitab Arba'in Nawawiyah yang saya yakin sebagian kita atau mungkin kita semua telah pernah menghafalnya atau sudah menghafalnya atau mungkin juga sudah lupa ya, karena mungkin sudah lama dihafal. Saya cuplik di sini bagian dari dalilnya itu, sepotongnya, ini panjang sekali hadisnya. Nah, ketika Jibril alaihi salam datang, ya, seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW setelah dia menempelkan kedua kakinya ke lutut baginda sallallahu alaihi wasallam, kedua lututnya ke lutut Rasulullah SAW. Kemudian dia meletakkan kedua tangannya ke atas pak baginda SAW dan bertanya tentang rukun Islam. Setelah bertanya tentang rukun Islam, dia bertanya tentang rukun iman. Fa'akhbirni anil iman. Maka beritahukanlah kepadaku tentang iman. Bersabda Rasulullah, ya, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi qala sadaqta. Engkau beriman kepada Allah dan malaikat-malaikatnya serta kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya dan hari akhir dan beriman kepada qadarnya Allah yang baik dan yang buruk. Maka Jibril alaihi salam berkata atau merespon, sadaqta, engkau benar. Hadis riwayat Muslim. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, berbicara tentang ijma' para sahabat radhiyallahu taala anhu ajma'in. Sebagaimana yang tadi kita sentuh sedikit bahwa para ulama dan mujtahid dari kalangan sahabat radhiyallahu taala ajma'in, mereka yang langsung bersinggungan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan mereka bersepakat terhadap akidah yang benar, al-aqidah as-sahihah, yang mereka dapatkan langsung dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana disampaikan dalam Al-Qur'an dan Al-Hadis sejak wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan hal ini terjaga sebagaimana terjaganya Al-Qur'an dan Al-Hadis di hati-hati para sahabat ila yaumina hada, sampai di hari kita ini. Dari siapa yang menjaganya? Para ulama dan para mujtahid yang bersungguh-sungguh dalam menjaga agama ini. Nah, maka kita penting ini benar-benar memperhatikan mimman na'khudul akidah. Dari siapa kita mengambil ilmu akidah ini? Jangan sampai kita mengambil ilmu akidah dari orang-orang yang tidak takut terhadap Allah dan Rasulnya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Yang keempat adalah akal. Akal juga menjadi sumber akidah dalam Islam.
Hal ini merupakan bukti bahwa Islam sangat memuliakan akal serta memberikan haknya sesuai dengan kedudukannya dengan cara memberikan batasan dan petunjuk kepada akal agar tidak terjebak ke dalam pemahaman-pemahaman yang tidak benar. Hal ini sesuai sebagaimana sifat akal tersebut yang memiliki keterbatasan dalam memahami suatu ilmu dan peristiwa. Makanya salah satu hadis yang sering sekali diucapkan atau yang sering sekali disampaikan oleh para ulama, bersabda Rasulullah SAW, tafakkaru fi khalqillah wala tatafakkaru fi dzatillah. Berfikirlah kalian terhadap khalqillah, penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah Subhanahu wa taala, ya, Rasulullah SAW memberikan kita jalan apa yang harus kita pikirkan, yaitu adalah penciptaan atau ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang berada di sekitar kita atau di atas muka bumi ini. Nah, ketika seorang hamba Allah memikirkan itu semua, maka dia akan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya, namanya ma'rifatullah. Ya. Ketika seorang memahami dirinya dengan baik, ya, sebagaimana Imam Al-Ghazali mengatakan, ya, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka dia sudah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maka enggak usah jauh-jauh, ya. Jangan sampai enggak usah harus pergi ke planet Mars, ke planet Pluto untuk mencari Allah. Enggak perlu. Ya, ikuti ini perkataan ulama Imam Ghazali, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal Allah, mengenal dirinya, maka dia telah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka di sini peran akal. Tujuan akal Allah Subhanahu wa taala gunakan, Allah Subhanahu wa taala ciptakan adalah bagaimana kita menggunakan sebaik-baik mungkin. Maka orang yang berhenti berpikir ini yang bahaya. Kenapa? Karena dalam Al-Qur'an perintah untuk berpikir itu dengan atau digunakan, ya, menggunakan perintah. Qulin zuru madza fis samawati wal ard. Lihatlah apa yang Allah ciptakan langit dan bumi. Ayat yang lain, afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak sedang memikirkan Al-Qur'an atau hati mereka terkunci? Bahasa perintah di sini dan bahasa yang digunakan Al-Qur'an dengan fi'il mudhari', yaitu kata kerja yang menuntut kesinambungan. Maknanya demikian. Kalau ada orang berhenti berpikir, di sini bahayanya dia. Ya, di sini bahayanya dia. Maka untuk menguatkan ini kita perlu dalil. Dalilnya adalah firman Allah surah Al-Baqarah, surah Ali Imran, ya, Ali Imran, bukan Al Imran. Quran surah Ali Imran ayat 190. Allah berfirman, "Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab." Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Ya. Maksud orang yang berakal ini bukan orang yang sekedar punya akal. Ya. Bukan sekedar orang yang punya akal, bukan. Tetapi orang yang punya akal dan menggunakannya itu. Ini penting sekali perhatikan. Bahkan kalau bisa jangan sampai ada waktu-waktu kita, ya, setiap detiknya, setiap menitnya hilang begitu tanpa berpikir. Begitu pentingnya ini, ya, menggunakan akal ini, sampai banyak sekali dalam Al-Quran Allah sampaikan perintah untuk menggunakan akal ini. Quran surah Yunus ayat 110. Allah berfirman, "Qul inzuru madza fis samawati wal ard wa ma tughnil ayatu wan nudhuru an qaumin la yu'minun." Katakanlah,
perhatikanlah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidaklah bermanfaat tanda-tanda kebesaran Allah dan Rasul-Rasul yang memberi peringatan bagi orang yang tidak beriman. Ayat ini mau menyampaikan bahwa orang yang tidak menggunakan akalnya untuk memikirkan penciptaan Allah Subhanahu wa taala, maka seperti penutup ayatnya, tidak bermanfaat ayat-ayat itu bagi orang-orang yang tidak beriman. Na'udzubillah min dzalik. Ya, seandainya ada orang Islam, muslim dia, ya, laki-laki perempuan, baik dia dewasa ataupun remaja, tak mau dia gunakan ya akalnya untuk memikirkan Allah Subhanahu wa taala. Ketika melihat gunung meletus, dia katakan itu karena gejala-gejala perut bumi sudah memang penuh, jadi harus dikeluarkan, makanya begitu dia. Ini saya rasa bisa menghilangkan rasa takut kita pada Allah Subhanahu wa taala. Ketika terjadi tsunami, apa kita katakan? Karena ada lempengan itu, makanya dia airnya masuk kemari semua. Lah ini hilang akidahnya. Kita tidak mengatakan ini semua tidak terjadi kecuali kehendak Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak hari ini gara-gara perkataan-perkataan kita yang sangat rasional, ya. Kita tidak pernah membicarakan yang dibalik itu. Kita hanya mengatakan ini terjadi karena begini, akhirnya apa? Hilang semua kekuatan-kekuatan alam yang harusnya mampu untuk menggugah kita. Semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak bermanfaat sedikit pun. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam kitab Al-Aqidah Al-Islamiyah yang ditulis oleh Said Sabiq, dan apa yang saya sampaikan ini juga merujuk pada kitab-kitab beliau, bahwa ma'rifatullah, ya, mengenal Allah hanya akan terjadi jika dua hal dilakukan. Ya, dan ini kedua-duanya menggunakan akal. Yang pertama, memikirkan dan memperhatikan segala sesuatu yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Sampai hal yang mungkin kita tidak bermanfaat, ya. Sampai mungkin ya yang kita lihat, yang kita dapatkan tidak bermanfaat. Kita harus juga mikirkan ini adalah sesuatu yang memang benar-benar dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mengenal nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Baik itu sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala, sifat 20, ataupun Asmaul Husna yang 99. Ini perlu kita pahami bagus-bagus, yang benar-benar, bahkan kalau seandainya ada waktu untuk itu, kita buat kajian khusus yang berkenaan dengan Asma'ullah wa sifatuh, yaitu nama-nama Allah dan sifat-sifatnya yang husna. Bahkan para ulama, ya, saya tahu di Madinah itu atau di Mekah itu ada pembahasan Asmaul Husna dan satu hari satu nama. Artinya ada 99 pertemuan. Itu kalau tidak ditambah dengan pembahasan yang lain. Ya, 99 pertemuan. Dengan jalan berpikir, maka di satu sisi seorang akan memahami bagaimana luar biasanya sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan dia akan mengenal nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Dari situ dia akan mendapat petunjuk, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dipungkiri ataupun diakui, setiap anggota tubuh yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan dalam tubuh kita ini memiliki peran-peran yang penting. Ya. Memiliki peran-peran yang penting. Dan inti dari semua anggota tubuh kita ini itu ada di akal. Ketika akal ini baik, maka baiklah seluruh gerakannya. Kalau tidak, maka gerakan tubuh akan mengikuti
akal-akal kita. Jika akalnya berlandaskan ilahiyah, maka dia akan bergerak sebagaimana ridha Allah Subhanahu wa taala. Tetapi jika akalnya bergerak sebagaimana hawa nafsunya atau akalnya mengikuti hawa nafsunya, maka dia akan melakukan sesuatu yang membuat dia dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan Islam sangat sangat murka terhadap orang yang taklid buta. Saya bahasanya taklid buta ya. Bukan taklid artinya mengikuti ulama itu taklid buta, bukan. Taklid buta, bagaimana taklid buta itu? Perhatikan Bapak Ibu sekalian. Ya. Walau ini mungkin agak melenceng sedikit, tetapi ada hubungannya. Ketika kita berbeda pendapat dalam masalah kunut, ya, ketika kita berbeda pendapat masalah kunut, kunut itu kan furu', ya, kunutnya itu kunut subuh adalah hal yang furu', hal yang cabang dalam Islam, ya, dalam masalah sholat. Yang intinya apa? Sholat. Ketika ada orang sholat nggak kunut, sah nggak? Sah. Ketika ada orang sholat subuh dan dia kunut, sah atau tidak? Sah. Nah, kemudian ada orang nggak pernah belajar dia, tapi dia ikut kunut. Dia nggak pernah belajar. Pas ditanya kunut itu hukumnya apa? Ya wajib. Dari mana tahu? Ya selama ini kita kunut. Itu bukan dalil. Tidak boleh seorang muslim mengatakan hukum kalau dia tidak mengetahui dalil. Ini harus dipahami dengan baik. Dan saya tekankan ini, jangan sampai kita ngomong hukum, ya, yang berkenaan dengan hukum. Hukum itu 5, ya. Wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Itu hukum, ya. Wajib, sunnah, makruh, mubah, haram. Ini namanya hukum. Ada orang ditanya, ya, apa hukum kunut subuh? Bid'ah. Ini bukan hukum, ya. Bid'ah itu bukan hukum, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ditanya hukum, bukan bid'ah. Hukum itu cuma 5. Kalau tidak wajib, dia sunnah, atau mubah, atau makruh, atau haram. Dan semua ini wajib ada dalilnya. Saya mau kembali kepada taklid. Nah, kita hari ini punya problem taklid. Taklid itu apa? Mengatakan sesuatu hukum dengan dalil selama ini kita begitu selama ini. Ya. Nah, inilah yang akhirnya menjadi problem kita. Karena kita kekeh selama ini seperti itu, maka ketika ada orang berbeda, dia salah. Tapi kita jarang membicarakan dalilnya apa. Dan bagaimana pemahaman ulama. Ulama yang ini yang saya ikuti, dari mana dia? Kalau ada orang taklid seperti itu, dia ikutin ulama dan sudah tahu hukum. Karena ulama ini amalannya sama, dia ikutin taklid dia, tidak ada masalah. Walau demikian itu bukan taklid namanya, ittiba namanya. Mengikuti, bukan taklid. Taklid itu mencontoh jiplak persis, ya, tetapi nggak tahu dalil. Dalam hal akidah juga demikian. Haram bagi seorang mukmin muslim taklid dalam akidah. Kenapa? Karena ini masalah yang urgen. Masalah yang penting. Akidah ini hal yang mendasar dalam kehidupan seorang mukmin. Ketika dia tidak tahu dalil, tidak faham hadis Rasulullah SAW, apalagi ditambah tidak mempercayai para sahabat, plus
tidak gunakan akal. Ini problem besar dalam masalah akidah. Bisa-bisa orang tersebut ya, jika ditimpa satu ujian ya, yang jangankan yang berat, yang ringan, dia mungkin akan mudah meninggalkan akidahnya. Ya. Dan inti yang mau saya sampaikan di sini adalah bukan maksudnya harus hafal dalilnya, bukan. Saya harus kuasai hadis ayat Al-Quran sekian puluh, hadis sekian ratus, kemudian pendapat para ulama, aliran ini, aliran itu. Bukan itu Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bukan itu yang saya maksudkan, ya, harus menguasai ya, dan tidak taklid, bukan begitu. Karena memahami akidah dengan baik, ya, saya ulangin, memahami akidah dengan baik. Tahu referensinya, tahu sumbernya. Ini menjadi standar minimal seorang mukmin. Ya. Dan manfaatnya bukan sekedar untuk kita, untuk anak istri kita, dan untuk orang-orang yang mungkin suatu saat nanti bertanya kepada kita. Walau mungkin kita tidak hafal dengan jelas, kita bisa mengatakan, saya ingat dalilnya ada di Al-Quran, tapi surahnya saya lupa, tempatnya saya tahu. Nanti saya bisa tunjukkan, karena saya pernah catat itu. Itu namanya dia tidak taklid. Ya, tapi dia belajar dan ittiba kepada Rasulullah SAW, walaupun dia belajar dari seorang ulama. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya mau benar-benar tekankan dalam masalah ini bahwa taklid itu ya, dikatakan oleh Said Sabiq menutup akal pikiran. Seseorang yang taklid ya, mengikuti orang lain tanpa mengetahui alasan dan tujuannya merupakan penghalang bagi kemerdekaan akal dan pengekang akal untuk berpikir. Oleh karena itu, ya, Allah Subhanahu wa taala sangat mengapresiasi hamba-hamba Allah yang menggunakan akalnya dengan baik. Dalam surah Az-Zumar, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fabashshir 'ibad", sampaikanlah berita gembira kepada hamba-hambaku, alladzina yastami'unal qawla fayattabi'una ahsana, yaitu yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Ulaikal ladzina hadahumullah, mereka itulah orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah. Wa ulaika hum ulul albab, dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal. Nah, surah Az-Zumar ayat 17 sampai 18 ini mau menunjukkan kepada kita bahwa dalil taklid itu dalam agama, mohon maaf ini Bapak Ibu sekalian ya, dalil itu dalam agama Islam tercelah. Ya. Tetapi kita condong pada satu ulama setelah mengetahui dalilnya. Perhatikan, condong pada satu ulama setelah memperhatikan dalil dan syarah penjelasan dari beliau. Kemudian kita condong pada ulama ini, maka di sini tidak dikatakan taklid. Tetapi dia apa? Ittiba. Sebagaimana yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Yang kelima adalah fitrah. Manusia memiliki perasaan murni yang tertanam dalam jiwanya. Ya, mohon maaf saya lanjutkan.
Yang kelima adalah fitrah. Manusia memiliki perasaan murni yang tertanam dalam jiwanya akan adanya Tuhan yang Maha Suci. Perasaan ini, Bapak Ibu dan Dirahmati Allah, adalah pembawaan manusia sejak dilahirkan. Nah, perasaan inilah yang disebut fitrah. Ya, fitrah manusia yang condong bertuhan ini dalam bahasa agama kita disebut gharizah diniyah atau perasaan keagamaan. Nah, saya mau kita mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-A'raf ayat 176 ketika Allah Subhanahu wa taala mau menghembuskan ruh ke perut seorang ibu, ke rahim seorang ibu atau ke janin. Sebelum ruh ini dihembuskan, maka Allah Subhanahu wa taala adakan dialog. Allah berfirman, "Alastu birabbikum?" Hai para ruh, apakah kalian bersaksi aku ini Tuhan kalian? Qalu bala syahidna. Ya, Allah memberitahukan bahwa ruh itu mengatakan kami bersaksi. Nah, ruh yang memiliki fitrah ini, ya, yang sudah tertanam fitrah mengakui Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhannya, itu tertanam sampai anak itu lahir. Ya, tertanam sampai anak itu lahir. Maka kita menggunakan dalil tentang kelahiran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah." Setiap anak yang lahir itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Fa'abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajisanihi, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Perhatikan Bapak Ibu sekalian. Fa'abawahu, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia yuhawidanihi, Yahudi, yunassiranihi atau jadi Nasrani, atau yumajisani, menjadikan dia beragama Majusi. Kenapa tidak dikatakan yuslimanihi? Ya, mereka berdua lah yang mengislamkan dia. Perhatikan Bapak Ibu sekalian, kita bicara fitrah. Fitrah manusia, anak itu lahir, mau lahir dari rahim seorang ibu yang muslim, atau ibu yang kafir, atau ibu yang musyrik, atau ibu yang tidak mengenal agama, atau keluarga yang jauh dari agama, maka anak yang lahir itu dia memiliki fitrah. Fitrahnya apa? Islam. Maka kalau dia meninggal sejak bayinya, atau dia meninggal sebelum dicocole itu oleh pemahaman-pemahaman tidak baik, maka dia meninggal atas fitrahnya, masuk surga. Ya, masuk surga. Kenapa? Karena fitrahnya mengakui Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang penting kita pahami. Ketika ada seorang muslim kharaja minal fitrah, keluar dari fitrahnya dia, perasaan beragamanya hilang, maka sungguh dia telah hilang fitrahnya. Kalau dia tidak mengakui Allah Subhanahu wa taala, condong pada keburukan, maka dia telah berseleweng atau tersesat dari fitrahnya. Ini bahaya sekali. Makanya mohon maaf Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Fenomena hari ini kita lihat, ya, orang-orang yang senang dengan kemaksiatan. Orang-orang yang senang dengan kebohongan. Orang-orang yang senang dengan tipu daya. Orang-orang yang senang dengan kemaksiatan, dengan perzinahan, dengan khamar, dengan lain sebagainya, senang dia, ya, dan bangga bahagia dia, maka dia sudah keluar dari fitrahnya. Karena fitrah itu suci. Ya. Gharizah diniyah, perasaan keagamaan ini, itu kuat. Saking kuatnya fitrah atau gharizah diniyah ini dalam diri seorang, dia rela mati untuk agama. Ya, dia rela mati untuk agama. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah,
Kemudian saya mau mengajak Bapak Ibu semua untuk mendengarkan bagaimana ketika akal dan fitrah ini berpadu pada diri seorang sehingga menghasilkan sesuatu yang membuat seseorang mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan baik. Walau mungkin dia tidak bertemu dengan Rasul atau Nabi yang ada pada saat itu atau yang sebelumnya atau setelahnya. Kita dengarkan dialog Bapak filosof ya yang ternama namanya Socrates dengan juga filosof juga ya namanya Aristophanes. Sebentar. Nah, hal ini dinukilkan oleh Said Sabiq dalam kitabnya juga, ya dalam bab Zat Ilahiyah. Socrates mengatakan, adakah orang yang kamu kagumi karena kemahirannya dan keindahan hasil-hasil karyanya? Aristophanes menjawab, ada. Aku mengagumi Homero dalam syair-syair ceritanya. Dan aku mengagumi Zokes dalam bidang lukisan. Dan aku mengagumi Polektik dalam bidang pembuatan patung. Kemudian Socrates bertanya lagi, pencipta-pencipta manakah yang patut dikagumi? Apakah yang menciptakan gambar-gambar tanpa akal dan tidak bergerak sama sekali? Ataukah yang menciptakan makhluk-makhluk yang berakal dan hidup? Aristophanes mengatakan, sudah barang tentu lebih kagum terhadap pencipta yang menciptakan makhluk yang berakal dan hidup. Jika hal itu bukan dari hal yang terjadi karena kebetulan. Socrates mengatakan, apakah mungkin hal itu terjadi karena kebetulan? Jika sekiranya anggota-anggota tubuh ini diberikan kemampuan untuk maksud-maksud dan tujuan-tujuan tertentu. Umpamanya mata diberikan kemampuan untuk melihat, telinga untuk mendengar, hidung untuk mencium dan lidah untuk merasakan. Mata diliputi dengan alat-alat pelindungan karena sangat sensitif dan lemah. Maka ia dapat ditutup ketika tidur atau ketika diperlukan. Juga dilindungi dengan bulu-bulu mata dan alis. Untuk telinga, diberi peralatan bagian luar yang menampung suara agar dapat ditangkap. Mungkinkah semua itu karena kebetulan? Kata Socrates. Dia lanjutkan, demikian pula halnya kecenderungan untuk mempunyai keturunan yang diletakkan di dalam hati. Rasa cinta yang mendalam yang ada dalam hati ibu-ibu terhadap anak-anaknya. Sekalipun jarang sekali seorang anak dapat memberikan manfaat kepada bapak dan ibunya. Dan bayi yang begitu lahir mengetahui cara menyusui pada ibunya, apakah mungkin itu semua terjadi secara kebetulan? Aristophanes merespon, oh tidak. Sungguhnya hal itu menunjukkan adanya pencipta dan juga menunjukkan bahwa penciptaan itu Maha Agung yang menciptai makhluk hidup. Akan tetapi, mengapa kita tidak dapat melihat pencipta tersebut? Kata Aristophanes. Socrates mengatakan, Anda juga tidak dapat melihat roh Anda sendiri yang menguasai anggota tubuh Anda. Apakah karena Anda tidak melihat roh Anda itu berarti kita boleh mengatakan bahwa perbuatan Anda timbul karena kebetulan dan tanpa kesadaran? Sudah barang tentu tidak. Ya, ini luar biasa sekali kisah dua orang bapak filosof ini yang para ulama berpendapat bahwa Socrates ini walaupun dia tidak ketemu sama Nabi, dia menjadi bagian dari ahli surga. Walau dia tidak mengatakan apa yang dia katakan dengan dalil-dalil Al-Quran ataupun As-Sunnah. Dia bagian daripada agama Tauhid yang akan masuk surga ketika dia meninggal. Nah, inilah yang dimaksudkan oleh firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Fussilat ayat 37. Allah berfirman, "Wa min ayatihil lailu wan naharu wasyamsu wal qamar. La tasjudu lisyamsi wala lil qamar, wasjudu lillahi alladzi khalaqahun
in kuntum iyyahu ta'budun. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah malam dan siang, matahari dan bulan. Janganlah kamu bersujud kepada matahari dan jangan pula kepada bulan. Akan tetapi bersujudlah kamu kepada Allah yang telah menciptakannya, jika kamu benar-benar menyembahnya. Surah Fussilat ayat 37. Apa yang benar Allah Subhanahu wa taala, kurang lebih ini yang menjadi sumber ya yang disampaikan dalam kitab-kitab akidah ya. Nanti kalau seandainya tadi kita menghubungkannya kepada kitab Thahawiyah dan kitab Wasatiyah, insya Allah hal ini juga dibahas ya, tentang akal dan fitrah sebagai sumber rujukan akidah al-Islamiyah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita berbicara tentang ruang lingkup ya. Ruang lingkup akidah ini kita poinnya itu sebagaimana yang tadi disampaikan dalam Al-Qur'an. Yang pertama adalah tentang hal yang gaib. Ya. Baik itu gaibnya itu adalah Allah, takdir, malaikat, jin, ruh, hari kiamat, hisab, surga neraka. Dan yakin kepada yang terlihat. Apa itu? Kitab samawi dan rasul-rasul. Maka ruang lingkup akidah, kalau kita merujuk sebagaimana yang disampaikan dalam Al-Quran Al-Hadis, maka ruang lingkup akidah itu yang pertama adalah ma'rifatullah. Ya, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tadi kita katakan bahwa mengenal Allah ini menjadi inti. Karena dalam surah Al-A'raf 176 kita telah bersaksi bahwa Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan kita. Mengenal Allah Subhanahu wa taala membuat kita paham kemana kita melangkah. Untuk apa kita berbuat? Mengapa kita melakukan sesuatu? Maka kita akan berupaya untuk membuat perfect, ya, sempurna, ihsan dalam setiap amalan kita. Kenapa? Karena kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ketika sudah mengenal Allah, dia mencintai Allah, pastilah dia akan mempersembahkan yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, qadar. Ya, yaitu masalah takdir. Baik itu baik atau itu buruk. Dalam hadis yang lain, al-qadha wal qadar. Apa itu qadha? Apa itu qadar? Qadha itu adalah perilaku manusia. Bagaimana kita men-setting perilaku ini sehingga menghasilkan takdir yang baik. Ya. Dan takdir itu sudah dititahkan Allah Subhanahu wa taala. Maka bahasa hadisnya, baik itu takdirnya baik atau itu buruk. Ustadz, ada hadis yang menerangkan bahwa ada orang beramal baik seumur hidupnya. Sebelum dia meninggal, husnul khotimah, masuk neraka. Bagaimana tentang orang yang selama hidupnya beramal buruk, ketika dia mau meninggal, husnul khotimah? Ini kan nggak adil. Pertanyaannya, tahu nggak kita itu? Kan? Kita tahu nggak kita akan terjadi seperti itu? Tidak ada yang tahu. Nah, akan tetapi yang bisa kita pahami ketika seorang beramal karena Allah semata, dan dia istiqomah dengan itu, artinya bersih, ikhlas, mustahil akan Allah masuk neraka. Ya. Ketika orang beramal buruk dan dia istiqomah dengan amal buruknya itu, mustahil Allah mudahkan untuk mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dari lisannya. Mustahil. Nah, maka kita pahami, dan yang namanya takdir itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nggak boleh ditunggu. Maka ada qadha. Qadha itu upaya kita. Nggak boleh ditunggu. Kan sudah Allah takdirkan rezeki ada. Harus dijemput. Caranya itu kita yang harus pahami, apakah baik atau buruk. Jodoh itu bagaimana? Harus dijemput. Nggak boleh kita biarkan aja, nanti kan ada yang datang. Nggak boleh, harus dijemput juga yang namanya jodoh itu. Sebagaimana kita menjemput rezeki.
Nah, maka Allah Subhanahu wa taala tetapkan kepadanya kehidupan, artinya umur, rezeki, ya, dan kematian. Baik atau buruk. Perhatikan, loh jodohnya mana? Di rezeki. Jodoh itu masa bidang rezeki. Maka rezeki itu harus harus dicari. Jodoh terus dicari sebagaimana kita mencari rezeki. Yang ketiga, malaikat. Kalau kita yakin terhadap beriman akan adanya malaikat, maka kita akan waspada, berupaya antisipasi, menjaga diri. Jangan sampai kita beramal buruk sampai dicatat sama Raqib dan Atid. Ya, naudzubillah min dzalik. Kalau catatan amal kita banyak, apalagi walaupun malaikat Jibril itu tidak turun lagi ke dunia ini, tetapi Allah Subhanahu kirimkan malaikat-malaikat pengganti. Ya, ada sip-sip malaikat subuh, malaikat nanti yang sipnya malam dan sebagainya, itu ada sip-sipnya. Kemudian jin. Kita yakin terhadap adanya jin sekitar kita, membuat kita juga berupaya untuk menjaga diri dari perbuatan-perbuatan tercela. Kenapa? Setiap yang Allah ciptakan akan menjadi saksi terhadap apa yang kita perbuat. Kitab-kitab samawi, ya, atau Al-Kutub As-Samawiyah, juga ini menjadi bagian daripada ruang lingkup akidah yang saya yakini. Tetapi kitab-kitab yang dimaksud adalah kitab-kitab yang dulu diturunkan sebelum dirubah oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Yang keenam, beriman kepada Rasul-Rasul, ya, sebagai tauladan kita. Yang wajib kita ketahui 25, harus hafal itu. Ya, harus hafal. Yang wajib kita ketahui 25. Adapun nabi-nabi yang lain yang tidak disebutkan namanya secara spesifik, nggak usah terlalu dibahas-bahas. Itu pun ketika berbicara Rasul-Rasul, kita berupaya untuk mengetahui kisahnya, tetapi yang menjadi ittiba kita, suri tauladan kita adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Muhammad bin Abdullah. Yang 7 adalah ruh. Ya, ruh ini penting kita pahami. Walau demikian, ya, dalam batas koridor yang sewajarnya. Silahkan nanti baca kitab Al-Arwah, ya, yang ditulis oleh Ibnu Qayyim Az-Zawji. Kemudian yang ke-8 adalah alamatul qiyamah, tanda-tanda kiamat. Untuk apa kita ketahui tanda-tanda kiamat ini? Agar kita waspada. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang terhina, tercelah. Ketika kita sudah melihat tanda-tanda kiamat, masih berupaya untuk berlaku maksiat. Yang ke-9, hari kiamat, yaumul akhir. Yang ke-10, hari hisab. Dan yang ke-11 adalah surga dan neraka yang menjadi tempat kembalinya kita kelak kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala masukkan kita ke dalam surganya Allah dan dijauhkan dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ini 2 hal yang kita bahas pada kesempatan hari ini. Yang pertama tadi adalah sumber dari akidah Islamiyah, dan yang kedua adalah ruang lingkup akidah. Semoga bermanfaat. Aku qauli hadza wa astaghfirullahaladzim. Masih ada beberapa menit yang bisa kita gunakan untuk dialog. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-ibli kaifa khuliqat wa ila samai kaifa rufi'at wa ila kaifa nusibat wa ila al-ardi kaifa sutihat. Ya, apakah mereka tidak melihat bagaimana unta diciptakan, bagaimana langit dibentangkan, bagaimana gunung ditancapkan, bagaimana
bumi dibentangkan dan lain sebagainya. Ini salah satu bagian dari hal-hal yang boleh kita pikirkan. Ya. Seluruh ciptaan Allah Subhanahu wa taala itu boleh kita pikirkan, tetapi pertanyaannya, sanggup enggak kita? Ya. Maka kita ambil saja hal-hal yang secara spesifik disampaikan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Ya. Insya Allah ketika kita memikirkan itu sudah cukup sekali. Bahkan Allah berikan kita perumpamaan yang membuat kita berpikir panjang, ya, yang luar biasa. Orang mikirin ini enggak habis-habis. Apa itu? Innallaha la yastahi ayyadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Sungguh Allah tidak malu memberikan contoh kepada kalian sebesar nyamuk, ya, sebesar nyamuk. Fama fawqaha, atau yang lebih kecil daripada itu. Bayangkan, gara-gara nyamuk ini, berapa banyak orang yang disibukkan gara-gara nyamuk. Sampai dibuka pabrik obat nyamuk. Yang dulu obat nyamuk melingkar-lingkar, sekarang ada pakai kertas aja cukup. Yang dulu pakai kertas, sekarang pakai tancap aja cukup. Kemudian pakai cairan cukup, dan lain sebagainya. Orang-orang berpikir dan sibuk dengan masalah ini. Itu baru satu nyamuk Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, ya, penciptaan Allah Subhanahu wa taala atau ciptaan Allah Subhanahu wa taala di langit dan di bumi ini banyak sekali. Maka kita ambil saja bagian yang spesifik, ya, hal yang terkecil kita ambil, kuasai dia, kita teman Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Imam Ghazali mengatakan, man arafa nafsahu, barang siapa yang memahami dirinya, mengetahui dirinya, faqad arafa rabbahu, maka dia menemukan Allah di sana. Apa batasannya yang tidak boleh ketahui? Batasan yang tidak boleh kita langgar di sana adalah zatnya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah? Allah laki-laki atau perempuan? Tangannya bagaimana? Ya, oh mungkin Allah laki-laki. Kenapa? Karena Allahu pakai ha, enggak pakai tak marbutoh. Oh mungkin Allah itu begini. Kita enggak usah pikir itu. Ya. Kenapa? Karena Allah sudah Allah sampaikan dalam Al-Qur'an, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Cukup itu menjadi pedoman, ya, kita tidak boleh berpikir tentang zatnya Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak kejadian orang yang berpikir tentang zatnya Allah Subhanahu wa taala akhirnya apa? Melampaui batas akalnya, tak sanggup dia, gila dia. Ya. Tetapi ketika orang memikirkan ciptaan Allah Subhanahu wa taala sungguh-sungguh, maka jangankan orang yang beriman akan bertambah imannya. Orang yang kafir menentang Allah Subhanahu wa taala bisa masuk Islam, beriman kepada Allah gara-gara apa? Mikirkan masalah nyamuk saja. Mikirkan masalah salat saja. Mikirkan masalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mungkin itu dulu yang dapat saya sampaikan. Untuk pertanyaan kedua tentang sifat-sifat 20 akan saya sampaikan insyaallah pada pertemuan yang mendatang insyaallah. Demikian, silakan Pak Ustaz Amar. Oh ya, ini Ustadz ya, nanti ini bisa ditambah juga Ustadz. Ada pertanyaan terkait qada dan qadar yang mungkin bisa dimasukkan ke dalam jawaban pekan depan ya Ustadz ya. Termasuk ada dajjal juga, itu apakah termasuk keyakinan terhadap akidah atau gimana? Siap, insyaallah. Baik, karena sudah 9 lebih ya, karena kita juga ingin mencoba disiplin waktu ya. Terima kasih kepada Ustadz Arfiansyah dan juga para jamaah yang telah mengikuti dari awal. Semoga apa yang disampaikan mampu menguatkan keyakinan kita ya, karena saya mendapatkan satu penting ya, pada pertemuan pertama, akidah itu memperkuat ibadah. Jadinya ketika kita belajar ilmu dan menguatkan keyakinan, insya Allah ibadah kita akan meningkat. Ini satu kunci yang saya garis bawahi Ustadz terkait belajar akidah ya. Semoga kita bisa istiqomah untuk belajar dan juga beribadah dan juga berdakwah ya kan. Baik, alhamdulillah. Mungkin untuk pertanyaan nanti bisa saya rekap ya untuk dipersiapkan Ustadz Afriansyah. Kita akhiri dengan bacaan istighfar 3 kali. Astagfirullah. Jangan dilanjutkan bacaan alhamdulillah
dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, informasi mungkin yang belum absen atau yang belum presensi bisa segera presensi. Untuk linknya sudah kami kirimkan di grup. Dan kepada para jamaah yang ingin berinfak atau menginfakkan bersedekah kepada IKAD ya untuk sebagai penyalur dakwah, nanti sudah kami share di grup chat via Zoom, nanti bisa dibaca di Bank Muamalat dan juga Bank BPDIY. Terima kasih, jazakumullah khairat, fastabiqul khairat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.